Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk energi who's coming towards you. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk energi who's coming towards you. Kartu pertama untuk Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini adalah Hands of Card. Oke, jadi overall energi untuk Aquarius, Libra, dan Gemini adalah Hands of Card. Hands of Card ini adalah situasi di mana kalian akan mengambil suatu kesempatan, mengambil suatu resiko, tapi menjadi mungkin energi who's coming toward ini bisa berkaitan dengan kamu atau orang yang sedang kalian hadapi ya. Karena ini energi who's coming toward you. Entah itu akan berdampak pada kalian atau ini akan berdampak terhadap orang yang sedang kalian hadapi. Dengan hands of card ini adalah take a change. Jadi tadi aku bilang mengambil suatu kesempatan, mengambil suatu resiko, tapi agak sedikit ada strategi yang mungkin orang tersebut bikin atau vice versa. Atau kamu agak sedikit berstrategi nih dengan orang tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu pilihan, ada sesuatu hal not showing hand, gambling, ada sesuatu hal yang kamu bergambling mungkin. Ada sesuatu hal yang kamu tidak men-showing diri kamu terhadap situasi atau kondisi atau apapun itu. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk energi who's coming towards you. Oke. Untuk Aquarius di sini ada ascending. Mungkin Aquarius bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tapi kita akan lihat untuk Aquarius. Energi who's coming toward untuk zodiak Libra di sini not enough. Libra, the World card. Energi who's coming toward untuk zodiak Gemini, abundance. Wow. Gemini. Oke. Energi who's coming toward untuk Aquarius, Libra, dan Gemini, kalian bisa berhubungan dengan zodiak Libra atau apapun itu, tapi dengan Three of Cups, the Full card, dengan Four of Wands, Aquarius, Libra, dan Gemini. Mungkin ini udah terjadi atau belum terjadi, tapi kita akan lihat apa sih yang resonate dengan situasi kalian. Energi who's coming towards you mungkin sama ya dengan Hands of Card, jadi take a risk gitu ya, take a change dengan the Full card, dengan Three of Cups, dengan Justice card. Mungkin ada suatu pertemuan, ada suatu reconnect, ada suatu union, pertemuan dengan seseorang. Three of Cups ada celebration, mungkin ada celebration yang membahagiakan kamu, ada sesuatu hal karma yang berbuat baik terhadap kamu. Dengan the Full card, Three of Cups, dengan Justice card, mungkin ada sesuatu hal yang berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, atau mungkin universe mendirect kamu sesuatu hal yang lebih baik gitu ya. Dengan Three of Cups, dengan the Full card, ada suatu pertemuan. Ini juga bisa mungkin travel involve untuk bisa reconnect dengan kamu, atau ada suatu travel involve yang akhirnya mempertemukan kalian gitu ya. Dengan Justice card, dengan the Full card ya mungkin ibaratnya kalau dilihat dengan energi who's coming toward you, mungkin akan ada seseorang yang akan jump in terhadap sesuatu hal, atau mungkin ada seseorang melakukan secara spontanitas untuk bisa bertemu atau reconnect. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan situasi yang akan berjalan smoothly, atau ada situasi di mana ada suatu celebration, ada suatu pertemuan, mungkin ada suatu berita yang baik yang memang itu buat kamu gitu ya. Tapi kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini kalau dilihat dengan ascending dan Hands of Card, dengan Justice card, the Chariot, dengan Death card. Oke. Kalau dilihat untuk zodiak Aquarius, mungkin kamu berhadapan dengan zodiak Cancer, Libra, atau Scorpio, atau siapapun aja. Tapi dengan Hands of Card, dengan ascending, mungkin sebenarnya kalau dilihat energi who's coming toward you Aquarius, akan ada suatu perubahan yang sangat besar. Oke. Akan ada sesuatu mungkin kalau misalnya mungkin mungkin kalau ini Aquarius, mungkin kalian akan travel, atau ada suatu perjalanan yang merubah suatu dinamika dalam hidup kamu. Karena di sini dengan that card transformasi, ada sesuatu ending membawa suatu beginning. Dengan Justice card, dengan Chariot, mungkin akan ada suatu perjalanan di mana akan merubah segala sesuatu hal yang lebih baik. Karena dengan ascending ada suatu fase yang akan kalian hadapi, ada suatu adaptasi, suatu perubahan yang akan kalian hadapi. Tapi somehow dengan Hands of Card mungkin terkait dengan suatu perjalanan atau
terkait dengan suatu perjalanan atau journey yang akan kalian hadapi. Kalian mungkin agak sedikit strategi dalam membuat sesuatu hal, atau mungkin ada hal-hal step-step yang kalian harus amati, atau step-step yang harus kalian sediakan, atau kalian preparing, atau kalian siapkan gitu ya. Nah, energi who's coming towards you untuk zodiak Aquarius, aku lebih melihat dengan Justice card, the Chariot, dengan Death card, ada suatu perjalanan atau energi who's coming towards you. Mungkin ada seseorang traveling untuk bertemu dengan kamu, ada suatu perubahan momen atau situasi yang mengubah suatu dinamika dalam situasi kamu atau orang tersebut. Kalau kamu mempunyai seseorang, ini juga mungkin seseorang telah menghadapi suatu transformasi di dalam dirinya untuk membuat suatu perubahan yang mungkin berdampak terhadap kehidupan kamu. Atau kalau misalnya dalam suami istri, mungkin ada suatu perjalanan yang suami atau istri kamu lakukan untuk membuat suatu perubahan atau dinamika dalam situasi kamu dengan orang tersebut. Nah, dengan ascending ini ibaratnya mungkin Aquarius akan ada fase baru yang akan kamu hadapi. Ada sesuatu hal yang kamu harus preparing terhadap suatu hal yang mungkin akan bergerak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, atau ada suatu perubahan yang sangat besar yang akan terjadi dengan kamu gitu ya. Oke. Untuk zodiak Libra di sini not enough dengan Hands of Card. Oke, Libra. Mungkin kalau dilihat dari Libra di sini mungkin ada suatu pertemuan atau celebration, ada suatu pertemuan dengan seseorang, tapi somehow dengan not enough dengan Hands of Card. Jadi kalau kartu utama untuk Libra adalah frustasi dalam suatu hubungan, tidak mempunyai confidence, mungkin ada suatu rasa takut atau keegoisan, issue, jealousy yang menjadi penghalang dalam kehidupan kamu. Tapi somehow kalau aku lihat untuk zodiak Libra, energi who's coming towards you, seseorang di sini mungkin ada suatu keinginan untuk memanifest dalam suatu hubungan karena dia merasa nyaman, karena dia merasa happy dalam suatu hubungan. Dia mengambil suatu kesempatan yang mungkin itu nggak akan terjadi 2 kali dalam hidupnya, atau vice versa di dalam hidup kamu, yang akhirnya mungkin seseorang mengambil suatu resiko untuk bisa bertemu, untuk bisa reconnect atau bisa mempunyai hasil yang sama. Tapi somehow seseorang di sini punya ketidakyakinan terkait dengan apa yang dia udah lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi orang tersebut. Nah, mungkin ini yang kamu hadapi juga terkait dengan orang tersebut. Mungkin dalam 2 orang nih, berarti yang satu merasa ya udah gue jump in aja, ya udah gue ketemu aja. Ada sesuatu hal yang dilakukan di dalam hubungan ini, seseorang berspontanitas dalam melakukan sesuatu hal. Tapi somehow salah satu orang dari itu mempunyai ketidakyakinan dalam hubungan ini. Entah karena satu orang itu tidak memiliki hal yang sama, yang akhirnya mempunyai ketidakpercayaan hubungan ini bisa mencapai sesuatu hal yang dia inginkan. Oke, dengan Justice card, dengan the World card, ibaratnya seseorang sebenarnya di dalam pemikirannya, kayaknya nih gue udah ending deh, kayaknya gue cuman sampai sini aja deh, kayaknya emang itu sebatas cuman spontanitas aja deh dilakuin gitu ya. Jadi banyak penolakan di dalam dirinya karena apa? Ada rasa ketidakpercayaan diri, ada rasa ketakutan yang melebihi dalam hubungan ini. Oke, tapi apapun hal tersebut, segala suatu halangan, tantangan yang menjadi, mungkin kalau kamu kurang confidence atau punya insecurity dalam suatu hubungan, ibaratnya nggak perlu khawatir. Ibaratnya akan ada sesuatu hal di mana itu akan berakhir lah, ibaratnya gitu. Ada suatu pelajaran yang telah kamu ambil dalam hubungan tersebut. Oke, semoga jelas. Nah, untuk zodiak Gemini di sini ada abundance dengan Hands of Card. Jadi kalian mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Libra atau siapapun. Nah, kalau untuk zodiak Gemini dengan abundance dengan Hands of Card, di sini sebenarnya kalau dilihat kartu yang sangat baik, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Jadi mungkin untuk zodiak Gemini sebenarnya ada sesuatu hal yang baik banget yang dihadapi oleh kamu Gemini. Dengan Two of Cups, dengan Air Sword, sebenarnya ada sesuatu hal yang seseorang di sini memiliki feeling connected sama kamu, atau vice versa. Seseorang memiliki feeling, atau mungkin kamu yang memiliki feeling connected, tapi somehow satu orang opposite-nya atau lawannya ada rasa nervous, ada rasa nggak tahu, ntar dulu deh, agak ada sedikit ragu-ragu, ada rasa ketidakyakinan, ada sesuatu hal yang mengconsider 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi sebenarnya dengan Air of Swords, dengan Two of Cups, sebenarnya ada seseorang di sini
Gemini, orang yang mau memanifest segala sesuatu hal untuk mencapai suatu hubungan. Ada suatu celebration atau mungkin kalian udah having fun bareng-bareng, ada sesuatu hal yang orang mau melakukan sesuatu ibaratnya spontanitas untuk mencapai suatu kestabilan atau hubungan yang dia inginkan. Tapi somehow ibaratnya salah satu dari kalian agak sedikit nervous dengan suatu hal. Ada sesuatu hal yang mungkin entah kalian ragu, entah kalian um, apa ya, punya ada rasa takut gitu ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang kalian harus embrace atau cherish terkait dengan sesuatu hal yang akan kalian hadapi. Dengan Two of Cups, dengan Air of Swords, ibaratnya ada seseorang yang mungkin kamu punya feeling connected dengan orang tersebut, dimana kamu merasa udahlah lakuin aja, nggak usah mikir 1, 2, 3, 4. Mungkin ada suatu halangan, ada pikiran-pikiran lain yang kalian jadi kendala di dalam pikiran kamu sendiri. Padahal itu cuma pikiran kamu aja. Sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu harus, apa yang kamu suka, kamu lakuin. Apa yang kamu ingin manifest, lakuin apa yang kamu inginkan. Ibaratnya gitu loh. Dengan Air Sword, dengan Two of Cup, mungkin kamu punya feeling connected dengan seseorang, tapi somehow ada sifat nervous, grogi, ada hal-hal yang menjadi consider, ada hal-hal yang kamu jadi punya negative thinking terkait dengan sesuatu hal. Kayak alasan, tapi gue begini, tapi gue sebenarnya suka, tapi gue begini. Nah, itu excuses atau alasan yang kamu buat sendiri. Padahal sebenarnya kamu harus embrace segala sesuatu hal, atau kamu harus bisa menikmati apa yang kamu ingin dapatkan dari situasi tersebut. Oke, dengan Hands of Cards, dengan Abundance ini juga mungkin kamu agak shock ketika tiba-tiba ada sesuatu hal yang menjadi kesepakatan berdua. Oke, dengan Two of Cups, dengan kartu ini mungkin kalau terkait dengan suatu pekerjaan, ada sesuatu hal yang kamu agak bikin strategi untuk bisa mencapai kesepakatan di antara dua partner, dua bisnis, dua orang, dua entrepreneur, apapun itu. Tapi sebenarnya kamu harus bisa positif, jangan positive thinking, karena hasilnya akan membahagiakan. Dengan Abundance, dengan Two of Cups, misal kamu mengajukan proposal, kamu takut itu nggak tercapai, kamu takut itu nggak terjadi. Hasilnya sepertinya kalau kamu positive thinking, ada sesuatu hal yang akan bergerak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Entah akan mencapai dua kesepakatan, atau ada dua hal yang akhirnya menjadi suatu agreement antara kamu dengan orang tersebut. Oke? Bye guys.